Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja, amin. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah, amin. Hari ini saudara, kita akan mendengar video cuplikan debat antara seorang Ustadz Juma dengan seorang pendeta. Saudara, dan debat ini berlangsung dengan seru. Di sini akan dipertanyakan apakah ajaran Yesus itu mengarah kepada kekristenan atau kepada Islam itu sendiri. Saudara, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Gak sanggup mengatakannya karena itu terlalu tajam untuk kalian. Kalian kan yang disinggung orang-orang di luar Israel, Bani Arab ya kan. Tuhan Mekah, Nabi Quraisy, bangsa pagan Quraisy ya kan. Nah itu dia. Jadi kalau kita telusuri lebih dalam dan sangat dalam, tidak ada sedikit pun ajaran Yesus yang terindikasi mengarah kepada akidah-akidah Islam. Oh tidak. Kalaupun ada yang sama, contohnya Islam mengaku-ngaku Yesus disunat, Islam disunat, padahal gak ada ayat Qur'annya, ya kan? Bahkan tidak ada dalam Quran perintah untuk bersunat. Mengikuti milah Ibrahim pun juga tidak ada dikatakan Ibrahim sunat, ya kan? Nah, jadi kalau kita benar-benar mengkelupas ya satu persatu ajaran Yesus, tidak ada sedikit pun ajaran Yesus yang berkenaan dengan akidah-akidah konyol Islam. Kalaupun ada yang sama, itu berarti bukan Yesus yang mengarahkan ajaran ke Islam, tetapi Islam yang menyadur, memplagiat, merampok, mencuri, mengambil, dan menghak cipta tanpa izin ajaran-ajaran Yesus yang hanya diperuntukkan untuk pengikutnya, bukan untuk penjilat-penjilat di luar pengikut. Setelah kita membahas kebijakan ajaran Yesus ketika dia ada di Bani Israel, ya selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan itu mengarah kepada Islam atau mengarah kepada Kristen yang menyembah kepada manusia. Saya tantang kalian minimal 5 orang untuk melawan saya seorang diri. Ini grup kalian. Kalau kalian berani, ada ilmu, silakan si Ferguson, Adrian, Herni, dan siapa lagi, Bang Jack, ya. Silakan Anda keluarkan semua kemampuan Anda. Kita buktikan apakah Yesus yang adalah Nabi Isa alaihissalam yang dipalsukan oleh Romawi dan Yunani namanya menjadi Yesus, mengajarkan cikal bakal lahirnya Kristen atau justru mengajarkan cikal bakal lahirnya agama Islam. Kalau kalian punya ilmu, Zulkifli nantang kalian satu grup. Silakan. Shalom Aleichem, Beshem Adonai Yesus HaMashiach. Zulkifli. Kita akan bicara tentang asal-usul agama Yahudi, Kristen, Islam yang katanya keturunan dari Bapak Abraham atau Ibrahim dalam Al-Quranmu. Kita akan bicara itu mulai dari pribadi ini, pribadi Abraham, sampai melahirkan agama-agama ini. Kita akan bicara di sana untuk membuktikan apakah agama Kristen itu benar, agama Yahudi itu yang benar, atau agama Islam itu yang benar. Ayo. Ya, di pembukaan tadi saya sudah katakan kepada Anda semua, kepada semua yang ada di grup ini, ya, bukan cuma kepada Anda, tapi semua yang ada di grup ini. Kita buktikan apakah Yesus ya, yang kalian tuhankan itu pada saat dia mengajar, di mana ajarannya itu tentang Torah, dan Torah itu adalah sebuah pengajaran yang isinya bagian daripada ajaran daripada Abraham, itu mengajarkan cikal bakal lahirnya ajaran agama Kristen atau justru cikal bakal lahirnya agama Islam. Pertama kita angkat sebuah tema di mana tema ini jelas kita mengacu kepada pengajaran Yesus. Menurut saudara, ada berapa Allah yang benar menurut Yesus? Silakan. Sudah saya bilang tadi, saya tidak tahu apa yang Anda katakan di atas.
Tetapi tadi Anda singgung tentang Abraham. Karena itu saya mau kita bicara Abraham sebelum kita masuk kepada Yesua. Karena Yesua itu datang kemudian. Abraham dulu kita bicara. Setelah pastikan agamamu benar, baru kita bahas yang lain. Dari Abraham itulah lahir Islam. Kita buktikan. Siapa Abraham menurut kalian? Jangan masuk langsung ke Yesua. Bicara dari awal, dari akar dulu. Ya, jangan lompat-lompat kayak kutu loncat. Ya. Bicara dari akarnya. Ayo, siapa Ibrahim itu menurut pengajaran Islam? Dari mana kalian tahu tentang Ibrahim itu? Siapa yang mengajarkan kepada kalian? Siapa yang mengatakan kepada kalian? Dari mana kalian tahu dia? Saya akan jelaskan menurut kitab suci Tanakh yang saya pegang, yang saya yakini, yang saya imani. Terlalu jauh Anda loncat ke Abraham, terlalu jauh. Karena tidak ada kaitannya ajaran Abraham dengan ajaran Kristen. Terlalu jauh Anda melambai ke sana, hanya untuk menutupi sesuatu. Langsung pokoknya aja, langsung ke Yesus. Yesus mengajar kepada Bani Israel, ya toh? Apakah ajarannya itu mengarah ke Kristen atau justru ajarannya mengarah ke Islam? Gak usah ke Abraham, gak usah ke Abraham. Ya, kamu gak ada ilmu untuk ke sana. Kamu hanya ingin menutupi siapa Kristen di hadapan Yesus. Sekarang Anda jawab, apa yang Yesus ajarkan tentang Kristen? Nanti saya akan membuktikan ajaran Yesus tentang Islam. Silakan. Anda bodoh atau pura-pura bodoh? Kutu loncat, muter-muter. Kita bicara Abraham. Sebelum masuk ke situ, aku sudah bilang jangan seperti kutu loncat. Pastikan dari awal. Tunjukkan ilmumu sama saya. Saya melihat. Arifin sudah kau tidak bisa bicara lagi. Saya melihat apa Anda bisa. Tinggal tunggu dia di kafani. Sekarang saya mendengar Anda bisa tidak. Berbicara mulai dari Abraham. Supaya Anda tahu agamamu benar atau agamamu sesat. Baru bicara yang lain. Tidak usah terlalu jauh ke Abraham. Nggak usah terlalu jauh. Kita start dari Yesus yang kau tuhankan itu aja. Kenapa? Tidak ada ajaran Abraham yang kamu jalankan. Abraham sembelih hewan. Abraham sunat. Kristen sembelih manusia, kemudian tidak sunat. Jadi nggak ada. Kamu malah hancur nanti kalau bahasnya dari sana. Belum lagi kalau kita membahas tentang silsilah Yesus. Ya. Dari sisi Abraham, baik menurut Lukas maupun Markus. Nggak usah terlalu jauh. Kamu akan muntaber nanti. Yesus aja. Jadi kamu nggak usah sembunyi gitu ya. Kalau dalam Al-Quran tentang Abraham itu sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk seperti Anda. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Itu menurut Islam. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, siapa Abraham menurut Kristen sesuai dengan kitabnya Kristen? Silakan. Yesus selalu mengajarkan Tritunggal dalam setiap pengajarannya sebagai pokok ajaran utama. Sebagaimana kita tahu ketika Yesus selalu diajak berdialog dengan ahli Taurat, yaitu orang Farisi dan orang Saduki, dia selalu berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Tuhan Allah, Tuhan Esa. Itulah Tritunggal yang selama ini berusaha Yesus ajarkan secara baik dan benar. Itu hanya permukaan ajaran Yesus saja. Kalau kita telusuri lebih dalam, apakah Yesus pernah terindikasi, apakah Tuhan Yesus pernah terindikasi mengajari syariat-syariat yang seperti halnya akidah-akidah konyol Islam? Contohnya, minum kencing onta. Apakah Yesus pernah terindikasi mengajarkan bahwa kencing onta adalah ramuan herbal menyehatkan yang halal dikonsumsi sebagai obat untuk misalkan penyakit diare atau penyakit suka kawin? Nah, ya, ternyata tidak pernah. Lalu apa lagi? Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa sebongkah batu pernah ditimpuk atau pernah tidak sengaja kesenggol, terperosok nyungsep ke dunia dari surga, lalu kemudian batu itu punya kuasa ilahi, yaitu bisa mengampuni dosa manusia? Apakah pernah Yesus berkata seperti itu? Tidak pernah. Justru Yesus berkata dirinya lah batu penjuru. Nah, bukan batu Hajar Vagina Aswad, ya, yang dipercaya oleh umat Islam turun-temurun sebagai ritual pagan berhala, sebongkah batu yang tersenggol atau terperosok dari surga nyungsep ke dunia, lalu dipercaya bisa menebus dosa manusia, seperti cucian piring membandel yang dicuci dengan Mama Lemon cuma 1.000. Nah, lalu apa lagi? Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa akan ada nabi, akan ada nabi yang berasal dari Bani di luar Israel, yaitu Bani pemakan remah di bawah meja? Tidak pernah. Justru apa yang Yesus katakan untuk orang-orang yang SKSD atau menjilat kepada Tuhan Yesus, apa katanya? Yaitu sosok yang memakan remah-remah di bawah meja. Saya nggak sanggup mengatakannya karena itu terlalu tajam untuk kalian. Kalian kan yang disinggung orang-orang di luar Israel, Bani Arab, ya kan? Tuhan Mekah, Nabi Quraisy, bangsa pagan Quraisy, ya kan? Nah, itu dia. Jadi kalau kita telusuri lebih dalam dan sangat dalam, tidak ada sedikit pun ajaran Yesus yang terindikasi mengarah kepada akidah-akidah Islam. Oh, tidak. Kalaupun ada yang sama, contohnya Islam mengaku-ngaku Yesus disunat, Islam disunat padahal gak ada ayat Qurannya, ya kan? Bahkan tidak ada dalam Quran perintah untuk bersunat. Mengikuti milah Ibrahim pun juga tidak ada dikatakan Ibrahim sunat, ya kan? Nah, jadi kalau kita benar-benar mengkelupas, ya, satu persatu ajaran Yesus, tidak ada sedikit pun ajaran Yesus yang berkenaan dengan akidah-akidah konyol Islam. Kalaupun ada yang sama, itu berarti bukan Yesus yang mengarahkan ajaran ke Islam, tetapi Islam yang menyadur, memplagiat, merampok, mencuri, mengambil, dan menghak cipta tanpa izin ajaran-ajaran Yesus yang hanya diperuntukkan untuk pengikutnya, bukan untuk penjilat-penjilat. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita menyimak cuplikan itu tadi. Pertama, saudara, saya mau katakan apa yang disampaikan oleh Ustadz Jumat tadi. Apakah pengajaran Yesus itu mengarah kepada Islam ataukah kekristenan itu sendiri? Yang pertama, saya mau katakan kepada Ustadz Jumat bahwa Yesus tidak pernah membawa agama, tetapi Yesus membawa keselamatan bagi semua manusia yang berdosa yang ada di seluruh dunia ini. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, saya mau jawab apa yang disampaikan oleh Ustadz Juma. Kita sudah mendengar bagaimana Bapak Pendeta tadi mengatakan bahwa ajaran Yesus ya tentunya mengarah kepada kekristenan. Kenapa? Karena saudara, Yesus itu tidak pernah mengajarkan seperti yang dikatakan tadi untuk menikah kepada banyak istri ataupun poligami, seperti itu kira-kira ya. Sedangkan kita tahu di agama seberang tidak ada, saudara, itu sering kali terjadi dan bahkan itu katanya dibenarkan ya, saudara-saudara. Dan selanjutnya, Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk menyembah sesuatu benda kecuali kepada Allah yang Esa. Ya, itu diajarkan oleh Yesus. Selanjutnya, Yesus itu saudara mengajarkan
bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang esa. Nah, saudara, kalau mungkin ada orang di luar sana yang berpikir, apakah Yesus pernah mengajarkan untuk menyembah Dia? Saudara-saudara berkati oleh Tuhan, tujuan Yesus datang ke bumi bukan untuk memperkenalkan dirinya bahwa akulah Tuhan, bukan seperti itu. Tapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan setiap orang-orang berdosa supaya mereka percaya kepada Yesus sehingga mereka beroleh pengampunan dan memperoleh hidup yang kekal. Tidak mungkin, saudara-saudara, Bapak Jokowi sebagai presiden, tidak mungkin dia berkoar-koar, akulah presiden katanya. Padahal semua orang sudah tahu, ya dia presiden. Sama juga seperti Yesus, tidak mungkin dia berkoar-koar kepada manusia. Saya adalah Tuhan. Alkitab katakan, saya tahu manusia. Saya tahu apa yang ada dalam hatinya. Jadi saya tidak perlu bermegah-megah ataupun memperbesar-besar diri di hadapan manusia. Itu nggak perlu sama aku, kata Yesus. Ya, saudara-saudara, tapi dia datang untuk menyelamatkan. Ya, kenapa saudara Yesus datang menyelamatkan? Karena Roma 3:23 berkata, semua manusia itu sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu adalah maut, kematian kekal di dalam neraka. Ya, kalau ditanya apakah Yesus itu Tuhan? Ya, Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Sang Firman. Kenapa dikatakan saudara Allah yang esa, yaitu Sang Bapa, disebut sebagai Bapa? Karena saudara berasal daripada Sang Bapa. Dan Sang Bapa lah yang mengutus Sang Firman, yaitu Yesus. Jadi kalau ditanya apakah Yesus itu Sang Firman itu adalah Allah? Ya, dia adalah Allah. Ada buktinya. Yohanes 1 berkata, pada mulanya adalah Firman. Dan di ayat berikutnya dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ya, jadi Yesus adalah Sang Firman yang menciptakan langit dan bumi itu sendiri. Dia adalah Allah. Ya, dan bahkan saudara ada juga di ayat lain dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, sebelum Abraham ada, aku telah ada, kata Yesus. Ini menunjukkan saudara kemahakuasaan Yesus. Ini menunjukkan keilahian Yesus. Bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Padahal kita tahu Yesus ini lahir secara daging, yaitu di zaman saudara setelah Maria, ya, dan juga Yusuf. Artinya bukan Yusuf saudara anak daripada Ayub, tetapi Yusuf yang sudah begitu jauh saudara, beratus-ratus tahun kemudian barulah Yesus itu lahir. Ya, selanjutnya banyak lagi bukti yang mengatakan Yesus berkata, aku dan Bapa itu satu. Dan bahkan Yesus berkata, aku berkuasa memberikan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Tidak ada seorang manusia di seluruh dunia ini yang sanggup memberikan nyawa. Oke lah kalau memberikan nyawa, tapi mengambilnya kembali itu hanya pekerjaan Tuhan. Ya, dan selanjutnya juga lagi saudara, dia berkata bahwa Daud. Nah, Daud ini kan sudah jauh sekali. Daud ini adalah anak daripada Isa, ya. Dan saudara kasih Tuhan, Yesus berkata bahwa dia itu disebut sebagai Tuhan. Duduklah di sebelah kananku sampai semua musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Saudara, Daud itu menyebut Yesus tuannya, bukan anaknya. Ya, kalau ada orang berkata Yesus anak Daud, tetapi Yesus menerangkan dalam kitab Mazmur bahwa dia adalah Tuhan daripada Daud. Ya, kiranya lewat kata-kata ini kita mengerti siapa itu Yesus. Yesus adalah Sang Firman, Yesus adalah Tuhan, dan dia mengajarkan kasih, dia mengajarkan keselamatan, dan itu merujuk kepada kekristenan. Jangan tersesat saudara, banyak di akhir zaman ini orang-orang akan dipakai setan. Kiranya iman kita teguh, Tuhan memberkati. Shalom.